Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan barokah suratul Fatihah Allah mengabulkan doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu wal 'ishrun. Ini makalah yang ke 26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Nabi. Sayati ala ummati zamanun. Sayati akan datang ala ummati kepada umatku. Zamanun, satu zaman, suatu masa. Yuhibbunal khamsa, di mana mereka lebih mencintai 5 hal. Wa yansaunal khamsa, dan melupakan 5 hal yang lain. Ketinggal kekalitan. Betul. Akan datang pada umatku, kata Nabi, mereka lebih senang, lebih menyukai 5 hal dan melupakan yang 5 hal. Padahal yang 5 hal yang tidak disenangi itu pasti pasti akan dialami. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Yang pertama, yuhibbunad dunya, mereka lebih mencintai dunia. Wa yansaunal akhirah, dan melupakan akhirat. Padahal akhirat itu yang lebih utama dan kekal. Tapi mereka lebih memilih, lebih mencintai dunia. Padahal dunia itu sebentar saja. Sementara akhirat yang kekal dilupakan. Yang pertama yang akan dialami umatnya Nabi. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Lebih senang kepada dunia dan melupakan akhirat. Wa yuhibbunal hayata, dan mereka lebih mencintai hidup. Wa yansaunal mauta, dan lupa kalau dia akan mati dan melupakan mati. Mereka lebih mencintai kehidupan dan melupakan kematian.
Ya ini semua orang pasti kepingin hidup terus mungkin. Dan bahkan sampai saking semangat hidupnya itu lupa kalau akan mati kan. Sehingga merencanakan itu sampai sekian tahun ke depan, walaupun itu boleh. Kita kalau berbicara kan begitu, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya itu kan saya kan karena semangat hidupnya yang tinggi sampai lupa bahwa mati itu juga datangnya tiba-tiba. Kemudian yang berikutnya wa yuhibbunal kusuro, dan mereka lebih mencintai istana. Mereka lebih mencintai gedung yang mewah, yang megah. Al-kusur hiya diyarun kabiratun. Yang maksud kusur, istana itu adalah rumah yang sangat besar, yang dipenuhi dengan perhiasan apa? Aksesorisnya, hiasannya rumah. Nah, ini semua orang kalau melihat rumah yang megah, yang mewah kan, wah, semua orang pasti senang. Tapi tidak boleh melupakan wayan saunal kuburo, dan melupakan kubur. Artinya rumah dunia dibangun, rumah yang untuk kita tinggal nanti setelah di dunia, kubur ya harus dibangun. Lah membangun kuburan itu ya dengan amal soleh. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Yang berikutnya yang akan menimpa umat Rasulullah, mereka lebih mencintai harta benda. Wa yansaunal hisaba, dan melupakan hisab, bahwa setiap harta benda itu ada pertanggungjawabannya. Kalau pejabat itu kan ada nerima harta dan negara, ada pelaporannya. Lah kita nerima rizki harta benda dari Allah ini nanti ya ada hisabnya, ada LPG-nya ya sekarang, laporan pertanggungjawaban. Ini karena harta itu yang halal saja itu ada hisabnya. Halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Jadi harta benda itu yang halal itu ada hisabnya. Nah kalau haram ya itu jelas ada azabnya. Dan itu akan menimpa umatnya Rasulullah. Kita ini umatnya Rasulullah. Apa sudah tertimpa ini, yaitu yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Lebih mencintai harta benda dan lupa kalau itu semua ada hisabnya. Karena banyak yang lupa sehingga ya yang penting dapat harta benda walaupun tidak halal. Nah, ini. Yang penting dapat menumpuk harta walaupun itu dengan cara menghalalkan segala cara, lah itu melupakan hisab. Nah kalau insya Allah kita dengan para jamaah kan tidak menghalalkan segala cara, bahkan mau dapat, ada yang tanya, ini saya dapat uang dari caleg ini halal atau haram? Itu aja berarti wah ini luar biasa ini. Mau dapat padahal berapa, paling 150, masih tanya ini halal apa haram. Berarti tidak termasuk wayan saunal hisab. Wah ini saking luar biasa. Jadi berarti belum tertimpa ini. Yang sudah tertimpa zaman itu ya mereka yang korupsi miliaran, nah itu kan. Itu sudah tertimpa ini wayan saunal hisab. Jadi yang
keberapa tadi itu? Mereka lebih senang dengan harta dunia dan melupakan hisab. Padahal harta itu halalnya itu ada hisabnya. Kemudian kalau haramnya ada adabnya. Wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Ini mereka lebih mencintai khalqa, makhluk, lebih mencintai makhluk Allah, wa yansaunal khaliqa, dan melupakan Allah, melupakan penciptanya. Sehingga kalau melihat apa yang indah, yang bagus, itu yang dipuja-puja kan yang keindahannya. Sementara dia lupa bahwa ini mestinya yang hebat itu penciptanya. Maka setiap orang yang para wali Allah itu melihat apa saja, termasuk melihat yang indah, melihat sesuatu yang jelek, itu nggak pernah nyacat. Kalau jelek nggak pernah nyacat. Kalau yang indah, yang baik, itu selalu tambah memuji Allah. Jadi melihat yang indah itu lihat Allah, teringat penciptanya. Sementara kalau melihat sesuatu yang tidak baik dipandang mata, yang jelek lah, melihat sesuatu misalnya orang atau makhluk yang jelek sekalipun, itu tidak pernah nyacat, apalagi nyacat orang. Enggak udah. Kenapa? Bukan hanya takut menyakiti orang itu, tapi takut itu menyinggung pemiliknya, penciptanya. Misalnya jenengan kalau ibu-ibu masak mawon kan, untuk noto nopo damel toto tumpeng dihias yang setunggal hias bagus, mesti kan dipuji. Itu yang dipuji kan seneng. Yang nopo niki bagian modik nopo niki jenenge menghias nih. Tapi elek iki yo gaenane sapa elek kan. Jadi sebenarnya bukan takut menghina makhluknya, ciptaannya, tapi khawatir kalau dengan menghina itu menyakiti atau membuat penciptanya ini tidak ridho. Maka melihat apa saja itu tetap memuji Allah. Nah, ini yuhibbunal khalqa, lebih mencintai makhluknya Allah, wa yansaunal khaliqa, dan melupakan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini yuhibbunat hayata wa yansaunal mauta, lebih cinta hidup daripada dan lupa kalau dia akan mati. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda gini, man qala fi kulli yaumin khamsan wa isrina marrotan, barang siapa yang setiap hari membaca 25 kali. Nah, ini doanya, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Jadi yang saharokat ini doa. Berikutnya niku penjelasan, summa mata, lanjutannya hadis, kemudian dia mati ala firashihi, di atas tempat tidurnya, a'tahullahu ajra syahidin, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Nah, jadi kita semua ini kan pasti ya takut mati itu. Tapi misalnya saya nggak takut, sudah siap, tapi nggak usah kendel-kendel lah. Akhir gak kendel-kendel nyebrang jalan rame, gak tolak-toleh.
gak takut ya itu bonek. Nah, ya maksudnya persiapan kita ketika kita mati menghadap kepada Allah itu apalah itu. Nah, itu yang lebih penting. Bukan tidak takut matinya, tapi sebenarnya adalah kita yang harus dipersiapkan itu apa. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya Allah barik li, berkahilah saya fil mauti, dalam kematian saya. Ya Allah jadikan nanti kalau saya mati yang membawa barokah. Mati ya baik, tambah kebaikannya. Wa fima ba'dal mauti, dan juga barokah setelah mati. Jadi ketika matinya membawa barokah, kemudian terkait hal-hal setelah kematian itu. Pertanyaan kubur dan seterusnya setelah mati pun itu membawa barokah. Matinya barokah, sesudah mati ya untuk menuju kehidupan berikutnya itu ya barokah lah ini. Ini dibaca 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah berilah berkah kepada kami, berkahilah saya dalam kematian dan sesudah kematian. Matinya barokah, nanti menghadapi pertanyaan kubur, mungkar nakir, hisab dan seterusnya setelah mati juga barokah. Nah ini. Jadi mudah-mudahan dengan ini, dengan doa ini kita ingat tidak termasuk yansaunal mauta. Tapi terlalu diingat karena bahwa kita ini hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Dan kematian yang terindah yaitu yang bergelar husnul khotimah ini. Nah kalau membaca ini kemudian mati pada pagi atau hari atau sore atau malam ketika tadi hari itu dia membaca ini, kata Nabi, a'tahullahu ajra syahidin. Allah akan memberikan kepadanya pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Oh nikon kita baca bersama-sama 3 kali. Setelah napa? Kersane hafal. Mboten hafal araping mboten napa, ya Allah panjenengan dadosaken kula lek mati nggih barokah, setelah mati nggih barokah. Matinya membawa keberkahan, nanti setelah mati di alam kuburnya juga membawa keberkahan. Nah ini golek basa Indonesianya. Basa Jawa nih nggih jenengan, ya Allah mati kula sak sampun mati nggih barokah kabeh lah. Niki doa yang diajarkan Nabi. Kita niatkan yang mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma ya Allah barik li, berkahilah saya fil mauti, dalam kematian saya. Ya Allah kalau saya mati jadikan mati yang barokah. Wa fima ba'dal mauti, dan berkahilah saya setelah kematian saya. Jadi ketika matinya saja mau barokah. Ada orang yang ketika matinya sudah jadi fitnah, setelah matinya jadi fitnah lagi ya. Maka ada doa kita yang sehari-hari biasanya Pak. Wa afiatan fil jasad wa ziyatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa maghfiratan ba'dal maut. Napa? Wa mau napa doa yang ini biasanya?
maghfiratan ba'dal maut itu ya Allah dapat, dan berikanlah maghfirah, ampunan setelah mati. Ya ini termasuk fima ba'dal maut itu ya, berarti mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan ketika mati itu berarti hawwin alaina fi sakaratil maut. Ketika sakaratul maut ya gampang dimudahkan oleh Allah. Nah, ini termasuk barokahnya ketika kematian. Fima ba'dal maut ya berarti maghfirahnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, itu termasuk bagian dari barokah setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Nah, dibaca 25 kali. Kan pendek ini. Mungkin mantun sholat subuh atau setelah sholat maghrib, karena biasanya doa-doa yang bagus itu di awal pagi atau di awal malam. Di awal malam ya ketika maghrib ini atau di awal pagi. Siapa yang membaca ini kata Nabi, summa mata ala firashihi, kemudian kok bahkan tidur meninggal atau ada hari itu dia meninggal, a'tahullahu ajra syahidin, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Makatan mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun.